Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elza Romayani di acara Hello Podcast yang pastinya bakal menambah wawasan untuk teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang kuliah sama asiknya dengan berbisnis. Nah, kali ini saya ditemani oleh salah satu mahasiswa Unhasi dari prodi manajemen, yaitu Mbak Nurma Safika. Mbak Nurma semester berapa sekarang Mbak Nurma? Sekarang semester 3 Semester 3. Sekarang Mbak Nurma tinggalnya di mana? di asrama di Muhammad Al-Jami'ah Universitas Masyari. Saya dengar-dengar Mbak Nurma ini di sela-sela kesibukan kuliah, Mbak Nurma ini memulai bisnis ya? Iya. Itu gimana sih awal ceritanya Mbak Nurma bisa memulai bisnis itu? Bisa diceritakan? Oke, awal mula sih kali ini bisnisnya berdua ya sama teman. Jadinya kan pertamanya itu kan di asrama ininya apa? Bisnisnya. Soalnya kita jual makanan. Kalau malam-malam itu biasanya anak asrama kan suka lapar gitu ya Mbak ya. Nah, kan nggak boleh keluar kalau malam itu. Nah, juga sekarang kan ada peraturannya kalau Grab kan nggak boleh masuk, jadi iya. harus di gerbang kan jauh gitu. Jadi saya sama teman punya ide gitu, gimana kalau kita jualan di dalam asrama itu, jual makanan gitu biar anak-anak itu enak gitu, malam nggak kelaparan gitu ya. Terus kita mikir nih mau jualan apa gitu. Terus kita searching di YouTube ya. Terus nemu nih apa somai. Terus habis itu kita kalau somai kan udah biasa gitu. Somai kan bumbunya gitu-gitu doang gitu ya, bumbu kacang. Terus gimana biar beda gitu dari yang lain. Terus kita pakai bumbu rujak. Jadi namanya tuh somai bumbu rujak gitu. Somainya sih ya biasa dikukus, terus habis itu dimasak lagi tapi ya pakai bumbunya itu. Terus habis itu udah sih udah jadi. Nah dari situ terus kita berkembang lagi jualan piscok. Nah jualan piscok itu kita jualan piscok ini 2 kali ini sih pertamanya kan kayak modelnya piscok kan ya gitu ya panjang gitu. Terus habis itu gimana biar dapatnya banyak, murah kayak gitu kan, biasanya anak-anak tuh sukanya yang murah terus banyak. Terus kita bikinnya tuh yang simpel yang kecil-kecil gitu loh Mbak, segini kayak gitu. Terus habis itu ya udah dari situ terus berjalan. Akhir-akhir ini sih kita mencoba berkreasi makanan lagi gitu. Dari YouTube, kita belajar dari YouTube, kita terapkan gitu. Terus ini cocok nih buat dijual gitu. Terkadang tuh anak-anak carinya ini, kita jualnya ini. Soalnya kan kita takutnya anak-anak tuh bosen gitu kalau jualnya itu terus. Tapi lebih banyak sih peminatnya di somai rujak sama piscok. Soalnya pedas ya. Pedas ya, anak-anak suka pedas. Terus mengapa sih Mbak Nurma lebih memilih untuk berbisnis daripada melakukan hal-hal yang lain di sela-sela kesibukan Mbak Nurma? Soalnya ya yang pertama kan saya dari prodi manajemen nih. Itu kan kita diajarin gimana sih cara usaha kayak gitu ya. Jadi saya sama teman saya belajar buat gimana caranya usaha dari nol, biar nantinya kalau kita ada usaha yang lebih gede lagi gitu kita nggak kaget gitu ya Mbak. Soalnya kan kadang tuh usaha kan ada jatuh bangunnya ya. Nah, kalau kita udah berpengalaman dari bawah, dari sekarang, jadi nanti kita buat ke selanjutnya itu bisa
ini apa bisa tahu gitu salah-salahnya, oh kita jalan kayak gini kayak gitu, jadinya kan buat tabungan buat masa depan juga ya, juga mengurangi apa beban orang tua. Iya. Terus apa motivasi Mbak Nurma yang menjalani kuliah sambil berbisnis itu, motivasinya Mbak Nurma apa sih? Motivasinya sih ya biar nggak jadi barang tua sih ya pertama, terus habis itu melatih kreativitas saya sejauh mana gitu apa, terus habis itu sekarang kan juga banyak sih anak-anak muda yang bisnisnya sukses kayak gitu. Nah saya sama teman saya tuh pengen kayak gitu ya, jadinya tuh ya kita awali dengan bisnis kecil-kecilan dulu, nanti juga kan bisa lah ya kayak yang lainnya ya gitu. Jadi kita termotivasi sama pebisnis yang muda kayak gitu, yang udah sukses kayak gitu. Berarti tiap malam itu Mbak Nurma sama temennya jualan di asrama? Iya jualan tapi kalau habis kegiatan ya, jadi kan kita nggak mengganggu kegiatan di asrama, juga nggak mengganggu kegiatan kuliah. Jadi waktu kita nganggur kita ini apa jualan. Jadi kalau pagi kan biasanya kuliah tuh jam 8 gitu, pagi kita habis biasanya kan di Mahat itu jam 6 kan selesai ini ya kegiatan ya, habis itu kita ke pasar kan, ke pasar cari bahan-bahan, bisa gitu udah selesai berangkat kuliah. Ntar pulang kuliah ini kita apa ngerjain gitu apa jualan berhenti malam kayak gitu. Itu awal mula Mbak Nurma membangun usaha itu berapa sih modal yang Mbak Nurma keluarkan? Modalnya sih 50.000 ya. 50.000? Iya 50.000 ya. Waktu itu 50.000 kita putar-putar ya sampai sekarang sih udah punya tabungan juga ya, alhamdulillah bisa nabung setiap harinya. Kenapa Mbak Nurma nggak ingin kayak membuka lapak gitu, stand gitu? Kalau itu sih ada ya, ada. Jadi kita tuh udah berencana, kan kita udah punya tabungan nih. Nah nanti kalau kan kita masih semester 3, nanti kalau semester 5 kan kita ada PPL, magang kayak gitu ya. Itu kan nggak bisa jualan. Nah kita nanti buat stand, jadinya kita magang, terus jualannya juga bisa berjalan. Kan ada apa karyawan gitu ya. Nah, gitu sih. Ada stok juga. Ya bagus itu kalau buka stand Mbak ya. Jadi ketika PPL pun kita masih dapat pemasukan, iya, bukan hanya pengeluaran ya. Soalnya memang sekarang itu pengeluarannya tuh sekarang kayak mahasiswa itu pengeluarannya udah mulai banyak ya. Banyak. Jadi kayak menjadi beban orang tua itu mikir-mikir gitu, banyak banget yang harus dikeluarin kayak uang BBM, kuota gitu ya kan. Terus ada nggak sih Mbak Nurma kendala-kendala di dalam bisnisnya Mbak Nurma itu? Kendala ya pasti ada ya Mbak ya. Kadang apa namanya kalau misalnya kita apa kayak dari bahan ya, biasanya dari bahan itu kalau misalnya kita terlalu apa nggak jualan sehari 2 hari kayak gitu, bahan kan jadinya nggak fresh lagi ya. Iya. Soalnya kita tuh harus fresh terus gitu bahannya biar konsumen juga tuh apa puas gitu ya sama yang kita jual. Ya kalau misalnya bahan ada yang busuk kayak kulit lumpia kayak gitu kan harus dikupas terus gitu ya. Jadi misalnya kalau kita mau beli banyak juga nggak bisa, jadi ya udah kita beli sedikit gitu. Terus di kendaraan juga kan kita juga belum ada ya kendaraan, jadi kadang kita naik sepeda ontel, kadang kita kalau ada pinjaman sepeda ya pinjem gitu. Terus biasanya setiap satu hari itu habisnya berapa porsinya? Kalau piscok ya, kalau piscok itu biasanya kita 400-an
ini apa 100 biji kayak gitu ya. Tuh biasanya tuh 2 box 3 box pakai box itu tuh habis dalam 1 hari. Kadang juga nyampe nolak-nolak kan, soalnya kita juga ya butuh istirahat ya, jadi capek, jadi nggak bisa bisa nge-handle semuanya gitu. Jadi udah kalau misalnya kita dapatnya 3 box kayak gitu, ya udah itu habis ya udah kita tutup. Oh berarti itu jualannya Mbak Nurma tuh sistemnya kayak ngelis dulu ya, apa pesan Iya. dulu gitu. Kita di sela-sela buat, kalau udah banyak terus kita ngelis kayak apa namanya, di share ke grup-grup gimana gitu. Habis itu siapa aja nih yang pesen, itu kita gorengin. Jadi kayak gitu biar tidak ada yang membuang-membuang Iya, biar nggak membuang. Biar jadi ya cukup gitu ya, paling kalau sisa 1 porsi Nah, gitu kan. Kadang juga 1 biji mbak. Terus ini ya, Mbak Nurma bisa nggak memberi motivasi untuk teman-teman semua yang mendengar, apalagi mahasiswa kan ya sekarang kan kadang ada tuh mahasiswa yang pengen jualan, pengen berbisnis, tapi dia tuh kurang percaya diri gitu. Mungkin Mbak Nurma bisa lah memberi sedikit motivasi itu. Ya buat yang mau usaha ya jangan takut buat memulai, karena ya setiap apa yang mau kita jalani pasti nggak selalu berjalan dengan mulus ya. Jadinya tetap optimis aja apapun yang terjadi, nggak boleh dikit-dikit nyerah. Juga kan kalau mau berbisnis, kalau misalnya mau sama partner ya, kita harus memilih partner yang tepat gitu. Jadi kalau misalnya kita ada apa-apa kan saling support gitu. Jadi ya Teman, kita harus memilih teman yang benar-benar kayak sefrekuensi ya dengan kita. ya Biar enak jalannya bisnis itu sejalan gitu. Kan ada kadang teman tuh kan ya namanya orang kan beda-beda ya. Ada Iya. yang ingin kuliah sambil berbisnis, ingin tidak gitu kan. Nah, ya baik. Jadi ini Mbak Nurma ini membuka bisnis usaha jualan makanan. Yang pertama ingin mengurangi beban keluarga ya. ya Jadi nggak cuma ada pengeluaran, tapi Mbak Nurma juga mempunyai pemasukan, bisa ditabung. Terus ini dengan modal 50.000 Mbak Nurma bisa berjualan seperti piscok, terus siomay rujak gitu ya. ada lagi sih mbak, Masih ada lagi apa Mbak? yang terbaru ini papeda tahu. Oh, papeda tahu. Itu kayak gimana tuh papeda tahu? Itu tahu ini tahu yang udah matang gitu ya. Terus habis itu dikasih isiannya itu ini maci, nah, dikasih sayur-sayur. Itu masaknya di dapur umum. Iya, di dapur umum asrama. Berarti itu setiap masak itu gimana? Nggak bayar gas atau Bayar kita setiap masak itu bayar 5.000, tergantung kita masaknya lama apa enggaknya gitu. Semakin lama ya semakin ditambah. Terima kasih Mbak Nurma buat informasinya dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Ya cukup sekian ngobrolnya bareng kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.